Nah, salah satu juga saat ada pertanyaan ini juga soal tes DNA. Ya. Kira-kira antum mau saat dites DNA untuk membuktikan antum zuriya Rasulullah? Asal begini, dan enggak apa-apa, saya siap. Asal yang bayarin orang lain. Berapa Zat? Ya, saya rasa itu karena kan lembaga-lembaga yang saya baca sekilas Pak Irman, lembaga-lembaga yang mengeluarkan tes DNA itu kan banyak. Mereka sendiri berkontestasi satu sama lain. Nah, saya kebetulan baca di internet forum-forum tentang DNA itu ada beberapa waktu yang lalu. Ini sebetulnya bukan sekarang, sudah 2 tahun yang lalu. Itu misalnya keluarga-keluarga Yahudi, terutama keluarga Cohen yang dianggap sebagai princess ya, dan prince and princessnya Yahudi ya, bangsawannya Yahudi, kelompok ningratnya itu mereka berselisih di antara mereka karena yang itu saja tidak bisa ditetapkan. Nah, ada problem epistemologis katakanlah ya dalam tes DNA itu adalah bahwa tes DNA itu tidak bisa lebih dari 3-4 generasi. Karena saya baca sih antara 5 sampai 7. 5 sampai 7. Oke. Nah, kalau kesannya sudah deviasi. Terlalu menyebar lah. Terlalu menyebar dan deviasinya sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, reference point-nya siapa? Iya. Misalnya Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Quraidi. Reference point-nya itu siapa? Nah, maksud saya itu aja kan menunjukkan bahwa siapa referensinya, siapa rujukan DNA-nya yang bisa dianggap bahwa oh ya Anda punya kesamaan dengan DNA ini. Rujukannya siapa? Kalau rujukannya ini tidak jelas atau tidak bisa dicetuskan dulu, dan itu harus dicetuskan mungkin 101 orang yang di 200-300 tahun yang ke depan, ya nanti kita ditarik kemana-mana dong. Karena sekarang kan klaim-klaiman juga. Misalnya nih, ada sejumlah orang yang mengetes DNA satu keluarga besar ini. Terutama sekarang yang dianggap paling banyak sampel DNA-nya itu kan keluarga kerajaan Yordania itu. Kalau keluarga Yordania itu karena mereka tes DNA kemudian muncul kodenya, kode itu, lah saya sama dia kan memang beda jauh. Dia kan ngambil dari mana ke atas siapa, saya dari Imam Ali Al-Quraidi kan. Jangan-jangan jauh sekali. Dia boleh jadi dari Imam Muhammad Al-Baqir, enggak, mungkin Imam Ali Zainal Abidin atau siapa, ini kan lain nanti. Jurusannya ke sini kan lain. Jadi kan bisa begini. Gitu kan. Kesamaannya jadi sangat kecil. Nah, ini yang menjadi perdebatan, dan saya kira di forum-forum DNA juga nggak ada orang yang menyarankan untuk melihat keturunannya sampai 36 generasi melalui tes DNA. Bahkan Pak Irman, lembaga-lembaga fatwa ya fikih ini dalam soal ini ada kesepakatan di antara seluruh madhab. Arab Saudi lembaga fatwanya ini katakanlah madhab yang bisa dianggap Hambali atau yang Wahabi, yang Salafi yang keras ya. Kemudian Mesir yang bisa dianggap mewakili Ahlussunnah wal Jamaah mainstream, dan lembaga di Iran itu sepakat bahwa DNA tidak bisa menentukan nasab. Mereka semua sepakat, dan tidak bisa juga menentukan ahli waris, dan tidak bisa menentukan hukum-hukum syariat. Ya. Saya jadi teringat juga. Nah, saya tanya Pak Irman, umumnya DNA itu sekarang ini dipakai dalam hukum, dalam penetapan hukum atau dalam investigasi forensik itu kan 1 atau 2 generasi? 1 lah, 1 generasi. Jadi misalnya 2 lah bagi kita. Kita simulasikan ya, ada orang melakukan kejahatan. Atau inilah korban pesawat terbang lah. Korban pesawat terbang, kecelakaan ya. Biasanya untuk menentukan apakah benar yang mengklaim asuransi ini keluarganya, baru dites. Iya. Dan ini kan yang mengklaim ini tadi sama dia kan jaraknya 1. Iya. Saudara, adik, bapak, anak 1. Nggak bisa, kalau 5 aja sudah susah itu. 3 aja mungkin sudah mulai mengalami deviasi, penyimpangan. Jadi maksud saya kalau saya siap dan sudah pernah. Saya jadi nyatakan di sini, saya sudah pernah tes DNA. Dan hasilnya ya diverse. Ya, saya kebetulan tes DNA bersama 3 orang Alawi yang lain. Nah, kita bermiripan tuh. Alawi ini, Pak Alwi ini. Nah, itu kebetulan karena saya dibayarin, kalau bayar sendiri nggak ada dananya juga. Dan untuk tes DNA itu supaya dia memiliki satu haplogroup yang
akurat atau katakanlah cukup lengkap gitu, dia harus banyak sampelnya. Jadi nanti dia membentuk kodenya sendiri. Saya nggak tahu ya, maksudnya ini kan harus banyak orangnya, berarti biayanya harus besar. Ya kalau negara itu misalnya mau nanggung, nggak tahu misalnya ada orang gugat, ini ngaku-ngaku keturunan Nabi udah gugat aja ke pengadilan, nah, coba kita lihat ya, dari negara yang akan bayar gitu. Iya, saya juga teringat saat bukunya Kazuo Murakami itu The Divine Message itu, bahwa sebenarnya DNA tidak semata-mata atau kerja gen manusia itu, kan DNA ini kan kode-kode genetik, tidak hanya dipengaruhi oleh keturunan, tapi juga lingkungan. Setuju. Jadi ya mungkin kalau Guru Gembul mengatakan bahwa As-Sahab itu lebih mirip Pakistan India gitu, ya wajar saja mungkin karena banyak Saifi di sana. Iya, dan bin Syahab memang dulu pernah ada di sana juga di Hyderabad ya, daerah yang terkenal di India itu ada migrasi keluarga bin Syahab ke India, sangat mungkin. Dan tidak menutup kemungkinan juga. Bukan tidak menutup, bahkan saya pastikan di dalam darah saya ini ada berbagai macam etnik lain. Yang sudah pasti nenek saya dari ayah itu ada Belanda. Kemudian nenek saya dari ibu ada Cina. Nenek saya dari ibu ada orang Jawa, Pasuruan. Ya, orang Jawa, bahkan nenek saya orang Jawanya lebih banyak. Jadi pasti ini darah Jawanya udah pasti banyak. Dan antum lahir dan besar di Jawa. Makanan Jawa, minuman Jawa. Itu kan membentuk juga. Nah, jadi pasti. Dan saya bangga, nggak ada masalah, senang dengan kejawaan saya. Saya bangga, saya senang. Dan itu kehormatan buat saya. Bahkan kan saya ini menulis buku Ilusi Identitas Arab untuk mengajak semua orang yang merasa sok mau mengarab-arabkan diri untuk melihat Indonesia ini dan asimilasi dengan dan bangga dengan keindonesiaan. Ini yang ajakan saya, itu saya tulis dalam buku Pak Irman. Bukan cuma sekedar kata-kata sekali pukul, tapi saya paparkan itu. Maka menurut saya bahwa ide segregasi itu adalah paradigma kolonial untuk membuat orang Arab ini punya kelas yang berbeda, dan itu taktik adu domba, ya kan? Karena dengan mensegregasi dan seolah-olah mengangkat sebagian kelas ya Arab, Cina, Jepang, Eropa di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itu kan tujuannya supaya mereka terisolasi, tidak bisa berinteraksi, dan tidak ada transfer of technology, transfer of knowledge dan lain sebagainya, sehingga suatu saat kalau terjadi pemberontakan atau perlawanan dan pembangkangan, perlawanan, perjuangan kemerdekaan, mereka ini bisa diadu. Ini kan taktik aja gitu, segregasi itu. Tapi alhamdulillah kan itu tidak terjadi. Ya, jadi saya cuma ingin memberikan beberapa kesimpulan-kesimpulan umum bahwa penetapan nasab tidak bisa semata-mata bergantung pada catatan. Ya, ada syura dan istifadhah, logika masyarakat, public reasoning ya. Jadi yang disebut sebagai sirah uqalaiyah, perilaku orang berakal. Ini semua harus dijadikan sebagai standar. Dan standar ini bukan hanya berlaku dalam penetapan nasab, penetapan waris, penetapan harta, penetapan kepemilikan dan lain sebagainya. Dan sekarang juga semua ilmu sudah dilihat dari situ, sudah dilihat dari situ ya. Sampai ada istilah itu public reasoning ya. Jadi nalar publik itu harus dijaga. Tidak bisa kita menabrak nalar publik, akhirnya publik nggak punya nalar lagi dan masyarakat hidup dalam anarki nalar. Nah, itu yang berbahaya. Yang kedua, bahwa kepakaran kan sudah ditetapkan. Caranya menetapkan pakar yaitu oleh pakar-pakar lain atau lembaga kepakarannya, bukan oleh netizen ya. Nah, bukan oleh awam gitu, bukan orang tidak tahu voting misalnya, orang tidak tahu, oke, kita vote ya orang ini yang ahli. Nggak bisa. Itu politisi. Nah, itu politisi. Nah, politisi ini yang jadi anggota DPR ya. Karena suaranya banyak kan. Suaranya banyak dan akhirnya terlibat di situ proses-proses kerja-kerja politik kan. Bukan kerja-kerja ilmiah ya, karena kerja-kerja ilmiah itu ada berpikir, berkarya, memproduksi